Oke, kita lanjutkan pembahasan apa kemarin? Maf'ul mutlak. Kita bisa membaca maf'ul mutlak, caranya seperti apa? Di sini ada metode manhaji. Kemarin kita bisa pakai metode alilan kan? Kita coba pakai metode manhaji dan di sini pembahasannya lebih ini lagi. Tapi nggak apa-apa, kita nanti teruskan yang pembahasan kemarin. Buat saya juga roller coaster untuk mengingat kembali pembahasan yang dulu. Baik, sekarang kita coba lihat di manhaji. Baca doa dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini ada buku namanya manhaji bimbingan nahwu dan shorob dengan mengaji. Oh gitu. Praktis, aplikatif, inovatif, mudah dan menyenangkan. Ini saya dapat sebelum metode alilan. Ya. Sini ada terjemah Quran dengan analisa nahwu shorob, kemudian pintar. Nanti kita di apa namanya itu? Tujuannya gitu. Bisa baca kitab kuning, kemudian yang ke selanjutnya bisa mengi'rab dan menganalisa nahwu shorobnya. Baik, terima kasih kakak yang sudah lewat-lewat. Silahkan tap-tap layarnya. Baik. Terima kasih. Barakallahu fikum. Belum ada yang tap layar. Ya. Wah, bagus loh kak. Itu maksudnya algoritmanya itu. Kita kalau misalnya tetap layar itu maju kitanya tuh di mana, nah, biar diri kita upgrade gitu loh bahasa Arabnya. Baik. Nggak bisa, insya Allah nggak bisa. Udah, ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu khamisu al-maf'ulu mutlaku. Ini bab yang kelima yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul yang adalah ini bahasa. Maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab, bentuk masdar dari fiilnya. Jadi bentuk masdar dari fiilnya berfungsi untuk menguatkan amilnya. Fungsinya itu apa kemarin? Ada 3 ya. Fungsinya untuk menguatkan amilnya, yang kedua menyebutkan bilangannya, dan penjelas dari jenis fiilnya. Ada 3 benar ya kemarin ya. Kita sudah selesai di mana? Di sini. Berfungsi menegaskan, menjelaskan. Masya Allah kakak, terima kasih yang sudah tap layar. Kemudian berfungsi menjelaskan jumlahnya. Ini yang belum ya kak ya. Baik, nanti hari ini. Ya, sama yang babul mutlak itu ada labdiun dan ada maknawiyun. Babul masdar kok babul mutlak itu ada labdiun dan maknawiyun. Nanti kita bahas sekarang. Oke, sekarang kita belajar untuk membacanya. Kita ulang ya. Maf'ul mutlak itu, maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab, bentuk masdar dari fiilnya. Jadi yang ketiga, 1, 2, 3, doroba yadribu dorban. Nah, dorbannya itu. Terus kemudian bisa nasoro yansuru nasrona. Yang ketiga itu. Baik. Berfungsi untuk menguatkan amilnya, menyebutkan bilangannya, dan penjelas dari jenis fiilnya. Kodenya ini. Fathan dari fataha, kiroatan dari koro'a, dorban dari doroba. Kemarin kita udah praktek ya. Sekarang kita praktek yang pertama. Ya. Doroba zaidun kalban dorban. Nah, dorban yang ini adalah bentuk maf'ul mutlak.
Ini apa? Doroba Zaidun, telah memukul. Iya, siapa yang telah memukul? Zaid. Zaid telah memukul kalban, itu anjing, dorban apa? Sebenar-benarnya gitu. Nah, kalau sini udah diterjemahkannya, Zaid benar-benar memukul anjing gitu kan, Kak. Sekarang Kallamallahu Musa takliman. Kallama telah berbicara. Siapa yang berbicara? Allahu Musa, pada Musa takliman. Ya, berbicara gitu kan, pembicaraan. Nah, kita terjemah bebaskan, Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa gitu. Ya. Ini cara untuk apa? Nah, ini contoh ini penguat Pak amilnya. Ini sama cara. Takliman ini dari kallama yukallimu takliman, ya kan? Nah, kalau yang ini doroba yadribu dorban. Ya, sekarang yang ketiga. Qara'a Abdullahi Qur'ana qiraatan. Abdullah benar-benar, dari sini Abdullah benar-benar membaca Al-Qur'an. Baik. Sekarang ini dorban adalah maf'ul mutlak yang dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad gitu. Ya kan, Kak? Iya. Dorban adalah maf'ul mutlak yang dibaca nasab dengan tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Kalau di dalam metode Arin kemarin gimana? Dorban maf'ul mutlak yang dinasobkan dengan fathah yang bertanwin gitu, Kak. Bisa ini. Nanti kita bisa bergabung membaca lebih bagus lagi. Baik. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wih, udah 18 juta aja. Terima kasih kakak yang sudah gabung. Baik. Jadi ini praktek yang pertama. Contoh sebagai penguat amilnya. Kemarin tuh sudah ya di yasuduna angka sududan, gitu kan ya. Kemudian cara baca maf'ul mutlak. Cara bacanya bagaimana? Ini disebutkan di dalam. Ini kelasnya itu kelas metode manhaji. Ini pemula. 1,5 bulan. 1,5 bulan berarti berapa hari? Ya, 1,5 bulan itu kita ini ya bisa baca kitab kuning dan terjemah Quran. Jadi pakainya lebih praktis gitu loh, Kak. Semua contohnya langsung dari Al-Quran dan kitab kuning. Ya, ini yang metode manhaji. Terus sekarang coba belajar bacanya. Apanya, Kak? Bentar ya, ini kok. Burem. Oke, nah nggak burem. Harganya ini dulu 70.000 kalau nggak salah. Nanti ini saya kasih ininya dulu. Ada ininya tuh siapa ya? Ustadz Jul yang ngurusi. Nanti saya tanya sama dia. Oke, nomor teleponnya WA-nya ya, Kak. Darul Nuhat. Darul apa, Pak? Bisa diambilin jangan sibuk ini ambilin kan. Lagi mandi. Ini PP Darul Nuhat Lamongan, di Lamongan ya, Kak. Itu ada ininya, ada akunnya. Di akunnya tuh kalau salah Darul Nuhat juga di ini. Di TikTok. Nah, kasih nomornya. Saya itu dulu, jeda dulu sebentar.
Saya jeda dulu ya, sebentar. Ya, makasih. Sudah menunggu. Ini Kak, ke Ustadz Nursio aja mudirnya. Ya, Ustadz Joko Nursio 0856 3273 529. Gak boleh sebenarnya nyebutin ini. Baik, ke situ aja. Ada akun di sini, akun Ustadz Joko Nursio. Aktif beliau. Ya. Oke, sekarang nanti kalau misalnya mau DM aja kalau lebih ini. Baik. Lanjutkan ya. Cara baca maf'ul mutlak. Caranya gimana? Doroba, Zaidun, Kalba, Dorban. Doroba mukul. Zaidun siapa Zaid? Kalban pada anjing. Dorban dengan sebenar-benar pukulan. Gitu Kak. Baik. Terima kasih. Silakan tap-tap layarnya baru bergabung. Kita mau melanjutkan ini. Oke. Itu cara bacanya. Kita pakai yang soal itu aja deh. Nah, jadi di kemarin kita sudah membahas tentang cara ini contoh praktek bacanya ya. Kalau udah sampai tingkat kita terjemah, ini akhirnya kita ambil failnya dulu. Failnya apa? Zaidun. Zaid doroba kalban, berarti Zaid benar-benar memukul anjing gitu Kak. Nah yang ini gimana? Nah ini coba. Kalamallahu Musa takliman. Kalamallahu Musa takliman. Ayo di ini kayak tadi. Biar sebelum nengok ke depan. Ke belakang. Nah ke ini ayo. Kalamallahu Musa takliman. Yang lagi ini siapa? Lagi berbicara siapa? Ya. Yang lagi berbicara siapa? Yang lagi berbicara siapa Kak? Ini belum pada paham ya. Ntar ya. Caranya saya belajar belum paham. Kalamallahu. Tadi ini dulu ditulis dulu. Lahu Musa. Musa. Musa tak liman. Tak
liman. Oke, ini yang wow, kurang ini ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Ini yang penguat ya, ke kemarin. Ini ada di ayat Quran. Kalama, apa itu Kak? Fiil. Ini ada tasjidnya. Kalama yukalim, ini ada tasjidnya. Ya. Tulisannya bagus, alhamdulillah. Fiil, apa ini? Kalamallahu, fiil madi. Ya, fiil madi. Ada domirnya di sini apa? Domirnya apa? Domirnya apa, Kak? Domirnya apa? Domirnya di sini ada isim domir. Domirnya huwa. Ada 6 orang lagi mengintip. Huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang dohir yang nyata atau isim yang rofa? Ini ternyata ini, maka yang jadi fa'il adalah Allah. Ini menjadi fa'il. Gitu, Kak. Baik. Kalamallahu berarti Allah telah berbicara Musa. Musa ini jadi apa? Maf'ul bi. Papa tolong dong, Papa jangan teriak-teriak sih, Pak. Itu di kamar mandi Mama. Kok mau ada teriak-teriak baik dari tadi? Maaf, bentar. Kalamallahu Musa, ini Musa ini maf'ul bi. Ya, enggak, takliman apa berarti ini? Ini sudah selesai nih, Kak. Sudah selesai. Ya. Sudah selesai berarti taklimannya jadi apa? Ini ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bi. Udah selesai kalimatnya. Ya, jadi ini takliman jadi keterangan. Keterangan. Nanti juga mati lagi kok yang hidupnya juga. Ini lagi nanggap ikan, Kakak. Musa takliman. Ya, kayak. Ini gimana? Mau terusin dulu apa gimana? Ini cuma lewat-lewat doang. Baik. Kalamallahu Musa takliman. Oke, saya berhenti dulu di sini. Takliman jadi apa, Kak? Saya tunggu. Teng sampai ada yang bisa jawab. Ini ada 10 juta, bolak-baliknya banyak orangnya. Baik. Mungkin tidak begitu semenarik yang lain. Ya. Ayo, Kak. Ulangi. Kalama fi'il madi dengan domirnya huwa, Allahu fa'il yang dirofakkan dengan domah, Musa, iya benar. Taukid. Enggak, bukan maf'ul mutlak, kita sudah belajar maf'ul mutlak. Musa ini maf'ul bih. Takliman ini maf'ul mutlak. Ya. Kenapa, Kak Mas? Karena ini maf'ul mutlak, takliman itu karena isim dia itu adalah isim yang dibaca nasab, bentuk masdar dari fiilnya. Fiilnya apa ini? Kalama. Takliman berarti bentuk masdarnya gitu, Kak Gabut ya. Bedanya sama ini masdar. Iya, masdar. Jadi gini. Masdar itu bentuk ketiga ya. Ya, kalama yukalimu takliman. Baik. Bentar ya, Kak ya. Kalama yukalimu. bener. Udah di belakang. Ya, nanti Mama Ben. Kalama yukalimu takliman gitu, Kak. Takliman. Jadi ini yang bentuk yang berapa? Ketiga ya. Yang pertama, kedua, udah sebentar lagi juga mati, nggak apa-apa, paling lagi. Bawel ya Mama. Kalama ini fi'il madi, yukalimu fi'il mudhari, takliman ini masdar, Kakak ya. Masdar, betul masdar. Ini Kak Gabut. Nah, ini namanya fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kalau kalama fi'il apa?
fi'il madi. Baik. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Jadi masdar itu bentuk maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab, bentuknya tuh masdar dari fi'ilnya. Nah, jadi kalau kita mendapati kalimat yang dia itu nasab, kemudian berasal dari bentuk fi'ilnya, maka itu disebut apa? Maf'ul mutlak itu. Fungsinya sebagai taukid dari fi'il madi sebelumnya. Betul, ada macam-macamnya maknanya. Kemarin kakak nggak hadir ya, baik. Itu fungsinya bisa menguatkan, bisa juga menjelaskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa juga mengkan bilangan. Ini kak, ya. Makna masdar sebagai maf'ul mutlak itu ada yang menegaskan atau menguatkan kayak tadi, ya. Kemudian ada juga yang menjelaskan, juga ada yang menjelaskan jumlah. Jadi ada 3 fungsinya, bukan hanya taukid. Yang taukid itu misalnya gini, ya sudduna angka sududan, atau di sini hafiztu darsa hifzon. Kalau yang menjelaskan misalnya ahbabtu ustadi hubbal waladi abahu, ya. Hubba ini maf'ul mutlak, fungsinya apa? Untuk menjelaskan. Kalau ini bukan benar sebenar-benarnya cinta, bukan, tapi aku tuh mencintai guru dengan cinta seorang anak kepada ayahnya. Jadi menjelaskan. Dalam Quran contohnya gini kak, gabut. Fakula lahu qaulan layyinan, ya. La'allahu yatadakkaru. Jadi qaulan layyinan itu seperti kemarin itu adalah bentuk dari maf'ul mutlak yang maknanya untuk menjelaskan. Nah, gitu. Ya, banyak berarti fungsinya. Wa kalamahul musat sebagai taukid. Iya, itu sebagai taukid. Baik. Ini yang dibicarakan adalah Musanya berbicara berbicara bersama Allah, ya. Kalamallahu, Allah berbicara pada Musa takliman. Oke. Betul kak, baik, makasih. Jadi ini penguat amilnya. Contohnya ya ini. Kalamallahu Musa takliman, terus qara'a Abdullahi Qur'ana qiraatan. Terus doroba zaidan kalban dorbannya. Ini yang contoh 1 penguat amilnya. Ada, jadi fungsinya tuh untuk menguatkan amilnya, menyebutkan bilangan dan penjelas dari jenis fiilnya. Nah, oke. Ya, tadi saya mau ngomong apa tadi? Oh iya, cara baca maf'ul mutlak, cara bacanya. Kalamallahu Musa takliman. Kalama ini apa? Telah berbicara, ya. Allah telah berbicara. Kalau ininya fa'il dulu. Allah telah berbicara. Musa pada Musa. Pembicaraan sebenarnya harus nama Zaid, Umar, contoh. Iya, boleh kak. Nah, kalau saya biasanya ngambilnya dari Quran. Baik, terima kasih. Boleh yang lain. Mungkin banyak di dalam mengambil makna mengambil pelajaran itu dari jurumiyah, ya. Itu banyak contohnya Zaid gitu loh kak. Baik. Takliman sebenar-benarnya pembicaraan gitu. Oke. Nah, kalau di dalam ini terjemah bebasnya kita lihat tak? Allah benar-benar apa ya? Berbicara kepada Nabi Musa. Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa gitu.
Allah telah berbicara pada Musa pembicaraan yang sebenar-benarnya. Ya, kalau kalau ini terjemah bebasnya, Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Ini penguat ya kan? Nah, kalau yang lainnya yang berfungsi menjelaskan ya, yang tadi itu. Udah ya bentuknya ini. Terus kemudian sekarang yang praktek yang kedua. Kalau ini pakai jahit deh. Doroba memukul siapa Zaidun, siapa Zaid. Kalban pada anjing. Dorban dengan sebenar-benar pukulan. Jadi dengan sebenar-benar pembicaraan. Gitu loh. Kalau yang Musa takliman tadi. Baik. Sekarang yang praktek yang kedua. Ini gak usah diituin ya. Dikerja. Praktek yang kedua, contoh sebagai penjelas bilangannya dengan syarat masdarnya ditasniahkan. Tasniah. Oh, qira'ataini. Oh, jadi ditasniahkan ya. Karena berkali-kali ya. Iya. Nah, gitu kan. Jadi bisa kita bahas banyak ini ya, banyak banyak contoh. Kalau di sini nomor 3 ya, berfungsi menjelaskan jumlah. Jadi ini kitab buku manhaji ini ngambil dari Jurumiyah dan Mu'tamimah. Jadi sama seperti yang Ustadz Sugi kemarin punya. Saya bukan berarti kalau gitu nggak ada mukororan yang tetap dong. Tamin ya saya mengenalkan ini ada metode manhaji, ada metode al-ilan yang dia itu sama-sama menjelaskan tentang kita belajar nahwu shorof itu dengan gampang, lebih memudahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya Adib? Ini ponakan aku. Siapa ya Adib? Akunnya siapa ini? Iya nak, sehat. Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita yang kedua. Jadi syaratnya masdarnya itu ditasniahkan, misalnya karena berkali-kali gitu. Ya. Nah, baik. Ini dorobtu kalban dorbataini. Jadi 2 kali pukulan, bukan itu. Dengan 2 kali pukulan ya. Qara'tu Qur'ana qira'ataini gitu. Kalau sebentar, ini kemarin saya yang pakai banyak yang ini fajliduhum samanina jaldatan. Ya, kalau ini 2 kali itu. Enggak tahu nanti ininya gimana maksudnya Ustaz Joko. Ini saya tanya. Khotamtu Qur'ana khotmataini. Jadi saya menghatamkan pada Quran dengan 2 kali khatam, gitu kan ya? Ini contohnya ini. Doroba Muhammadun kalban dorbataini. Doroba Muhammadun kalban dorbataini. Cara bacanya ya. Nah, ini tandanya itu maf'ul mutlak dibaca nasab, tanda nasabnya yang dorbataini kan ya. Tanda nasabnya adalah ya. Ya, bukan ya nun bukan tapi ya. Doroba telah memukul Muhammadun. Siapa yang telah memukul Muhammad? Kalban pada anjing, dorbataini dengan 2 pukulan gitu. Kita belajar ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Bayu Lubis. Iya. Makasih. Jadi kita membacanya begitu. Jadi kita membacanya cara baca maf'ul mutlaknya seperti itu.
Kita lihat yang kemarin. Kalau dicari nggak ada, giliran tadi ada nongol. Gak apa-apa, banyak banget. Apa kabar Uhti? Alhamdulillah khair. Beli kitabnya Bunda. Yang ini buku apa? Ini saya cerita ya. Ini adalah metode manhaji. Metode manhaji itu yang ada di Pondok Pesantren Darun Nuhat takhasus li nahwi wa sorfi. Jadi dia tuh khusus untuk nahwu sama sorof gitu. Nah, kalau kakak ini untuk pemula ya. Pemula itu ada di buku manhaji 1, 2, 3, 4 gitu. Pemula ya, ini belajarnya selama 3 bulan. Terus itu apa 1,5 ngomongnya tergantung orangnya sih ya. Nah, nanti kalau mau hubungin nanti Ustaz Joko. Iya. Nanti saya cerita. Jadi ini memudahkan saya. Oh, alhamdulillah. Berarti jenengan sudah ini ya, sudah pernah belajar itu ya, manhaji ya. Ini Ustaz Joko yang punya ya, pondok pesantrennya Ustaz Joko. Di Petiin, Telogo Urung, Sulakuro, Lamongan. Di 4 bulan pertama disebutnya itu mubtada yang yang pertama banget, kemudian mutawasid, kemudian yang ketiganya itu kayak gitu mahir gitu loh. Nanti kalau sudah setahun munakosa, ada munakosanya buat ini gitu. Alhamdulillah udah, masya Allah. Kalau pesannya ini di akun Darun Nuhat ya, di TikTok akun Darun Nuhat atau akunnya Ustadz Joko Nursio. Iya. Nomornya Ustadz Joko. Ini nih Kak. Nanti itu banyak di apa namanya itu dibahas tentang anak-anak santri di sana. Saya nggak bilang anak-anak santri ya, santri-santri di sana, karena santrinya itu luar biasa. Ada yang lulusan S1, ada yang ibu rumah tangga, ada juga yang satu keluarga Malaysia. Dulu itu saya pernah mendapati ibu, bapak, anak itu bergabung di Darun Nuhat gitu loh Kak. Jadi tidak mengenal umur. Nanti belajar juga kitab akhlak, taklim ta'lalim, terus habis itu kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya pernah di sana itu berapa hari itu nyantri kok cuma 3 harian. Terus habis itu belajar tentang fikih ibadah kayak gitu, kitab kuning pokoknya. Nah, nanti kalau sudah selesai di setahun itu insya Allah udah bisa baca kitab. Karena memang khusus ya fikih ibadah tuh. Kak Bayu Lubis ini udah pernah di sana. Iya. Makasih Kak Bayu udah kasih. Anak saya cuma 2 bulan, 3 bulan. Nah, iya Bu Nyai mah beberapa bulan. Apa namanya? 7 bulanan saja. 70 bulan. Baik, terima kasih. Barakallah. Matur nuwun Bunda. Ya sama-sama. Ya silakan WA beliau insyaallah cepat kau bilang aja dari Bu Mimin gitu. Luar biasa iniannya. Kemarin kalau berangkat dari ceritanya Darun Nuhat itu, kemarin sudah menerbangkan 5 orang yang santri sana untuk langsung belajar di Al-Azhar gitu. Ada juga yang belajar di Sudan, cuman karena Sudan posisi politiknya lagi tidak baik, biasanya dialihkan ke negara-negara lain gitu ya. Enggak baik. Langsung ya, sekarang praktik contoh sebagai penjelas jenis fiilnya dengan syarat diidofahkan kepada jenis yang dimaksudnya kayak kemarin kan ya. Hubal waladi. Nah, ini kan dorbal amiri, terus saumal arifina gitu.
sholatal arifina gitu kan Kak. Ya, Ustazah mau pesan jurumiyahnya gimana? Pesan jurumiyah yang kayak apa? Kakak itu aja ya, DM ya Kak ya. Kalau jurumiyah sendiri saya nggak ini. Saya sarankan yang seperti ini jurumiyahnya. Kalau untuk pemula sudah ada sakalnya. Terus ini matan ajurumiyahnya itu dari Daru apa nih Bu? Nadia. Itu ini dari Madura. Jadi kalau belajar enak tuh Kak. Sudah ada apa? Sudah ada sakalnya yang pertama, yang kedua ada laun. Apa ya? Warnanya mulawin. Jadi ini lafzia itu in wafaqa lafduhu lafdu fi'li. Insyaallah lebih ini. Nah, ya. Yang kalau yang jurumiyah bentuk seperti ini, saya punyanya PDF. Boleh apa namanya itu DM kalau mau ya. Yang mau yang mana? Yang tadi. Itu saya ininya beli di mana ya? Di Oyen. Nah, di Oyen. Belinya di Oyen. Kalau yang ini saya punya PDF-nya gitu. Boleh nanti. Dan ini juga menjelaskannya gampang. Senang sama yang warna-warna gitu, jadi senang. Ini nggak sampai, kalau nggak salah ini nggak sampai 20 ribuan kok Kak. Iya. Murah. Mutamimahnya juga. Saya bilang ya Allah, ini bukunya murah-murah banget gitu. Dan kalau sebenarnya dipelajari itu yang basic di situ, kita tuh sudah dimudahkan semuanya ya. Ada PDF, ada buku yang murah-murah gitu. Tinggal satu, keyeng apa enggak, kuat ngejalani apa enggak gitu kan. Boleh, silakan iya, warna-warna jadi belajarnya enak baik. Kakak DM aja atau langsung WhatsApp-nya. WhatsApp loh Kak, bukan yang SMS. Kemarin ada yang SMS kalau nggak salah ya. Sayanya belum jawab, mohon maaf ya. Mohon maaf kalau saya belum jawab, karena bukan berarti saya menyia-nyiakan gitu. Bukan saya ini kan, tapi memang kadang posisinya saya tuh masih belum sempat gitu loh. Mana masih sibuk-sibuk ting. Oke, lanjut ya Kak. Jadi contoh sebagai penjelas jenis fiilnya itu dengan syarat-syaratnya itu diidofahkan kepada jenis yang dimaksud. Baik. Darabtu abadan dorban dorbal amiri. Terus ini sumtu, aku saumal arifina, sebagai saumnya orang yang arif gitu. Sholaitu sholatal arifina. Kayak kemarin kita punya contoh itu. Apa? Di ahbabtu ustadi hubal waladi abahu gitu Kak. Oke. Sekarang cara bacanya. Oh, ini dulu tulisannya. Dorbal amiri adalah maf'ul mutlak, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah gitu. Iya, tanda nasabnya adalah fathah. Sekarang kita cara baca maf'ul mutlaknya. Sumtu, maaf ya, ini kayak orang di pesantren, jadi kita sebenarnya lagi nyantri ya. Sumtu, puasa. Siapa yang puasa? Anak gitu kan. Sumtu, telah puasa. Siapa yang puasa? Anak gitu. Saya. Saumal arifina, seperti puasanya orang-orang yang arif gitu. DM kalau di ini langsung hilang nanti. Iya, DM saja yang bisa. Ini PDF yang ini ya Kak ya. Kalau yang ini beli di Darun Nuhat kalau boleh ya, mungkin kalau boleh, soalnya kadang-kadang ini kan itu untuk para santri aja gitu loh Kak. Nanti saya tanya konsultasi sama Ustaz Joko, boleh dijual apa enggak gitu. Kayaknya udah mulai jualan di kitab di Keranjang Kuning kayaknya ya. Nah, nanti deh saya tanyain. Oke. Kemarin itu sudah di macam-macamnya. Nah,
Berarti kita baca di sini kayak apa? Hafiztu darsa hafiztu. Nah, nih saya benar-benar hafal pelajaran. Kalau tadi di metode manhaji gimana? Gimana? Saya menghafal, okay? Saya menghafal dengan benar sama-sama. Saya benar-benar hafal pelajaran. Sama-sama. Berarti ini sama seperti ini. Ini udah terjemah bebas. Baik. Terus yang keduanya berfungsi menjelaskan. Jadi ininya apa? Syaratnya apa? Tadi tuh idofah. Ya, diidofahkan ya. Ahbabtu ustadi hubal waladi. Ya kan? Saya mencintai guru dengan cinta sebagaimana cintanya seorang anak kepada ayahnya, gitu kan? Terus yang ketiga yang tadi, yang syaratnya apa? Syaratnya ini bentuknya harus ditasniahkan gitu. Dorobtu kalba dorbataini. Iya. Mana ya? Kemarin tuh kan sama nih Naya kan ya? Jaldatan. Kalau kemarin tuh saya buat itu sama Nina Jaldatan. Mana ya Allah, ya Allah. Ini udah berantakan harusnya di ini dulu. Gitu ya Kak ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan tetap layannya sudah 1,5, ininya 41 juta. Ini udah nyampe jam 6. Sebentar lagi kita mau selesai. Baik. Berarti kita tinggal kalau yang di sini belajar yang berfungsi menjelaskan jumlah. Oke. Ya, jadi kita tambah pelajaran nih. Nah, enaknya kalau di metode manhaji itu ya Kak Bayu ya. Ini ada latihan. Hari apa sekarang, Nak? Senin. Kalau Isa puasa nggak? Biasa dong belajar. Mama puasa insya Allah. Macam-macam maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak terbagi menjadi 2. Satu lafzi, yaitu jika maf'ul tersebut sama dengan fiilnya dalam lafaz dan maknanya. Seperti contoh, jalastu julusan. Ini asalnya kan jalasa yajlisu julusan. Ini berarti masdarnya kan ya. Jalastu julusan. Lafaz julusan di sini secara lafaz dan makna sama dengan fiilnya jalasa gitu ya. Ya kan? Baik. Sekarang yang kedua maknawi. Maknawi yaitu jika maf'ul tersebut sama secara maknanya tetapi secara lafadznya beda dengan fa'ilnya. Contohnya apa? Jalastu ku'udan. Ku'udan itu apa? Sama secara maknanya, tetapi beda lafadznya kan? Lafaz ku'udan di sini secara maknanya sama dengan lafaz fiilnya jalasa. Yang keduanya berarti apa? Duduk. Tetapi secara lafaznya, lafaz itu kelihatan ya kan? Beda gitu. Berbeda. Maka dia disebut dengan apa? Maknawi dan bukan lafzi gitu. Tuh. Buatlah maf'ul mutlak dengan bantuan kalimat di bawah ini. Ayo, kita mulai. Fataha yasaro kataba. Fataha masdarnya apa, Pak? Bu? Kakak, adik? Fataha apa, Nak? Fataha saya cerita lagi yang Darun Nuhat ya. Darun Nuhat itu lama ya munculnya, cuman yang anak saya yang kedua yang
dia itu angkatan 25, angkatan ke-25. Kalau Yahya tuh. Ayah itu angkatan berapa sih, ya? Nah, itu jadi apa namanya itu perangkatan sekarang udah mau berapa gitu. Udah 100 kayaknya. Ya. Ini fataha. Fataha masdarnya apa? Fataha yaftahu yaftahu. Masdarnya apa? Fathan. Fathan, ya kan? Baik, ini masa sekarang yasaro. 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 Yasaro apa? Yasaro yasiru. Ya kan? Yaisiru apa yasiru? Yasaro yasiru apa yasaro yasaru? Yaya angkatan berapa DN-nya? Angkatan berapa DN-nya? Kalau Nurhan kan 49. 39. Yaya 39. Yasaro yasiru Yasaro yaisiru. Sairon ya. Tahu dah? Ayo kakak Birna. Yasaro. Yaisiru. Sairon. Ya kan? Bukan. Gimana? Ayo. Yang lainnya. Coba. Nah, caranya kita lihat pakai itu juga bisa. Tinggal 14 lagi. Kita ambil di ini kamus Arab. Pelan-pelan kamus Arab Indonesia. Nanti tulis di sini. Kata Arab atau Indonesianya. Kita klik di sini. Nah. Cari katanya dasarnya. Ya. Yusron ya. Yasaro. Itu kan itu cepet-cepet. Yasaro yasuru yusron. Ya kan? Iya. Yasaro ini. Yasaro. Saro yasiru. Ini asaro. Berarti ininya apa? Ini apa? Sekarang di yang lain. Asaro yusiru. Bukan yasaro ya? Dikiranya bukan. Yasaro nih yasaro. Yasin aro fiilnya sulasi lazim. Yasuru. Yaisuruna. Masdarnya yasron. Yusron. Gimana sih? Ntar bro. Nah, gitu. Gitu. Berarti faula yasuro. Yang lain yasaro yasiru. Iya, yasaro yasiru ya. Berarti lihat dulu. Oke, cari yang lain. Yasiro yaisaru. Masdarnya ini coba lihat. Yasaro banyak banget. Yasaro fi'il sulasi lazim mata'an. Yusron di sini yusron. Banyak banget. Insya Allah. Ini enaknya kalau pakai ini ya. Iya ada tadi di bawah yasaro. Iya. Yang ini. Ininya yasron kak. Yasartu uisiru. Ini banget ya kak. Nanya kak di sininya. Banyak nih kak, Masya Allah ya. Yais. Saya ingin nanti. Ya kak Molin.
yasaro yaisiru yusron gitu ingatnya. Ya, yang lain boleh. Tapi ketika lihat ini apa? Yasaro amar. Ya. Ini ada ini banyak-banyak nih, Kak. Yasaro yaisiru yasron. Biasanya yusron ya, Kak ya. Baik. Ya'lamuna anna Allah ya'limu yusiruna wa ma ya'limu masaro. Baik, kasih. Karena kita cuma nggak pakai tasdid, nggak pakai sakal masukinnya ya. Jadi ketemunya banyak. Sama kamu sih. Ya. Baik, yasaro yaisiru yusron. Sekarang yang satunya lagi kataba. Kataba mah gampang, banyak ini ya. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu apa ya? Kataba yaktubu Pak? Katban. Kataba yaktubu katban. Ini ya. Anak saya dua-duanya masuk, yang 1-2, jadi 3-3-nya pernah di Darun Nuhat gitu, Kak. Ibunya belum pernah. Baru 3 hari, paling lama itu 3 hari di sana. Lihat pembelajaran gitu. Watahayab tahu fathan yasaro yasiru yusron kataba yaktubu katban gitu. Nanti dibuat kalimat. Nah, kalimatnya apa? Dibuat seperti maf'ul mutlak. Sudah jam berapa ini? Nah, ini contoh lagi latihan 1. Oke, tentukan maf'ul mutlak pada ayat-ayat di bawah ini. Beri tanda garis bawah pada maf'ul mutlak. Baik, kita mulai. Waalaikumsalam. Ibu, sehat Ibu. Ini di apa namanya tuh? Saya mulai melihat lagi bacaan. Saya sebenarnya belum belajar yang ini, yang manhaji 4. Cuman anakku cerita kalau maf'ul mutlak itu ada di manhaji 4 gitu. Nah, manhaji 4 ini lebih banyak contoh-contohnya dari apa metode aliran itu gitu. Makasih Ibu. Oke. Tentukan maf'ul mutlak pada ayat-ayat di bawah ini. Beri tanda garis bawah pada maf'ul mutlak. Ya, wa ta'kuluna turasa aklal lama. Ayo, aklal lama. Yang mana? Maf'ul mutlak yang mana, Kak? Wa ta'kuluna turasa aklal lama. Ayo, Kak. Mana yang maf'ul mutlak? Baik, bravo Alik. Masya Allah, bravo Alik. Ini aklan. Ya, mas termasuk apa ini jenisnya? Watakuluna turosa aklal lama. Jenisnya apa? Maknawi apa lapsi? Maknawi apa lapsi? Masuk apa? Lapsi. Bagus. Oke. Watuhibbunal mala hubban jamma. Hubban jamma. Hubban jamma. Yang mana? Watuhibbuna. Masya Allah, hubban. Baik. Watuhibbunal mala hubban jamma. Baik.
Yang ini nggak usah dulu kita cerita ya, kita suruh maf'ul mutlak dulu. Oke. Kalla idza dukatil ardu dakan daka. Yang mana? Dakan daka. Dakan daka. Surat apa ini ya? Dakan. Ya. Belakangnya harus tanwin ya Kak ya. Dakan daka. Dakan apa daka itu? Tanwin. Dakan daka. Puzzle. Maf'ul mutlak masdar mansubun alamatu sedakan masdar muakkid ta'kidun jadi ya dua-duanya masdar ya kan, dakan daka. Baik, yang satunya taukid. Lanjut, tadi ada di mana? Dakan wajah Arab bukal wal malaku sofan sofa. Wajah Arab bukal wal malaku sofan sofa. Sofan sofa masuk apa? Sofan. Ininya apa, Kak? Iya. Mas Darbi mau tapi ini hal ya Kak. Ibunya ini masuknya yang disebut maf'ul mutlak, membagikan. Apa itu? Masdar. Ya pokoknya ini masdar ya. Kalau masdar apa bisa disebut maf'ul mutlak semua? Arab yang aku. Wajah arabuka wal malaku sofan sofa. Iya, sofan sofa itu masdar fi maudhu ilhali ay yanzilul malaikatu kulli samai fayastafuna sofa. Oh, karena di situ ada yang nggak kelihatan. Iya, dihilangkan gitu. Nah, lanjut. Waji ayauma idi bijahan nama yauma idi yatadakkarul insanu wa anna lahu zikro. Waji ayauma idin bijahan nama yauma idin yatadakkaru bijah mana? Insanu wa anna lahu zikro. Terus ada nggak di situ maf'ul mutlak? Mudah. Gak ada ya? Lanjut. Oke, ini al-fajr. Ini lagi. Yang lainnya. Innahum yakiduna kaidan. Ini, kelihatan gak? Gak ada. Baik. Sekarang. Innahum yakiduna kaidan. Mana Kak maf'ul mutlaknya? Kalau dia bilang maf'ul mutlak itu pasti masdar. Masdar belum tentu maf'ul mutlak gitu. Kaidan bagus. Ayo yang lainnya. Sekarang wa akidu kaidan. Wa akidu kaidan. Sama. Pamahilil kafirina amhilhum ruwaidan. Jadi ruwaidan ini surat apa? At-Tariq ya. Ya.
ruwaidan. Famahilil kafirina amhilhum ruwaidan. Ini ruwaidan masuk ini enggak maf'ul mutlak bukan? Masdar loh tapi mutlak. Oke, kita lihat di sini. Kita cari di aplikasi ya Kak ya. Baik. Ini enaknya kalau di dalam manhaj itu ada apa namanya itu contoh-contohnya juga. Sama dengan alilan, kalau alilan itu langsung di Qur'annya juga. Maf'ul bi, Masya Allah itu maf'ul bi katanya. Baik, kita lihat ya di At-Thoriq ayat 17. At-Thoriq itu surat apa? Ya, kita lihat di ini. Kita lihat di pencarian dulu. Oke, pencarian. Pencariannya kita sudah pakai bahasa Arab ya. Ruwaidan. 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 Nih, surat At-Thoriq ya. Ini ada di sini. Kita klik dulu lama, habis itu kita ambil yang ini. Globe, nanti ada tinggal lagi mengunduh. Taruh lagi mengunduh. Taruh. Amahilhum, tar kali. Ini. Nah, ini udah. Surat ke-17. Pamahilhum ya al-kafirina amhilhum min anta ruwaida naib anil maf'ulil mutlak. Paham Kak? Nah ini nih ada kata baru, naibun anil maf'ulil mutlak. Jadi apa? Maf'ul mutlak, pengganti dari maf'ul mutlak gitu. Iya. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiri. Oke. Berarti ada di. Nanti kita belajar yang naib ya. Gantinya dari maf'ul mutlak. Oke. Baik, lanjut ya Kak ya. Sekarang di surat apa ini? Insyikak. Kadzabu bi ayatina kullahu fa akhadnahum ahda azizin mu'tadirin. Yang mana Kak? Yang mana yang jadi maf'ul mutlak? Ahda ahidin taruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofia sehat. Ya ini kita lagi belajar maf'ul mutlak Kak. Kan kemarin saya janji saya mau belajarin maf'ul mutlak, banyakin contohnya gitu. Baik. Ada di dalam itu banyak banget yang bekas kemarin kita makan tuh. Ya nggak kepake. Iya. Mana? Alhamdulillah. Kadzabu bi ayatina kullaha fa akhadnahum ahda azizin muqtadir. Al-Qamar 42. Baik, di Al-Qamar ayat 40. Lihat sini. Kita lihat aplikasinya dulu. Karena ini sebentar sudah mau lihat. Al-Qamar itu surat keberapa? Pencarian. Nah, pencarian yang mana? Wih, udah. Quran for Android Kak, ada di Play Store, gampang kita ininya. Nanti langsung diunduh, ada I'rabul Quran. Yang ini itu ada di di Play Store, terus Kakak nanti ambil. Bentar ya. Kita ambil yang mana?
kadzabu bi ayatina fa akhadnahum ahda azizi akhada. Alif akho dal besar. Nah, ini kita lihat langsung seluruhnya deh, lihat langsung lengkap seluruhnya di surat apa tadi? Ada 100. Qamar 442. Qamar 42. Alhad. Jangan dulu yang ini, nanti cari lagi. Yang muqtadiri. Mim, qaf, ta, dal, tar. Ya, ini hasil lengkapnya. Nah, ini kan lebih Qamar ayat kadzabu bi ayatina. Nah, ini klik dulu. Oke, nih. Klik dulu, langsung klik dulu. Nanti diklik yang globe. Nah, ini dah. 42 kadzabu fi'il madi mabniun. Terus kemudian bi ayatina, ba'nya huruf jar, ayati majrur. Nah, dhamir muttasil mabni ala sukun mahali jar mudhof ilaih. Kuliha suka saya sorry. Kuliha taukid. Nah, ini taukid. Terus fa'akhadnahum ini adalah apa ya? Fa'akhadnahum ini adalah fa'nya huruf atop, akhadna fi'il madi dengan domirnya na fa'ilin, ya kan, al-ha'u ghaibin itu sebagai maf'ul bi akhda. Nah, ini ada maf'ul mutlak. Jadi gimana? Ini diidofakan ya satu. Ya, Al-Qamar 42. Baik. Ini yang maf'ul mutlaknya berarti akhda. Baru pada bangun cucuku. Masya Allah. Ya, berarti akhda ini dari sini ini Kak nih. Ya, fa'akhadnahum ahda azizin, ini idhofah. Berarti masuk apa? Menjelaskan macamnya, ya kan? Menjelaskan macamnya. Baik. Fa'amaman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasiro. Ini gampang nih, hisaban. Ya. Lanjut ya Kak ya. Hisaban yasiro al-insikok. Kemudian ana soba benal ma'asobba, berarti ini maf'ul mutlak. Dari mana? Dari ini fi'ilnya. Berarti taukid ya Kak. Penguat. Fal muakkidu. Summa sakoknal ardo sakko. Ini ya. Baik. Lanjut. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadunnu nabillahi ghairal haqqi donna jahiliyati. Yang mana sah? Coba lihat yang mana ininya. Yang mana Kak? Yang nomor 6, yang nomor 6. Wa ta'ifatu qad tadi di ini ya. Nah, gini. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadunnu nabillahi ghairal haqqi donna jahiliyati. Mana Kak? Masya Allah. Makasih Bu Nyai. Donna jahiliyah. Baik, sekarang yang ini maf'ul mutlak berarti yang lafzi ya kan, ke sini lafzi. Wa annistaghfiru
rabbahum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Apa itu? Yang mana? Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Ayo Kak, apa? Udah jelas ini. Ayo Kak, ini udah jelas ini. Ulangi. Wa anistaghfiru rabbahum summa kemudian tubuh mereka taubat ilaihi kepada Allah yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Ayo. Dan hasanan mata'an dan hasanan. Udah mandi. Maf'ul mutlak satu aja, mata'an hasanan berarti masuknya apa? Qaulan layinan kayak tadi ya. Oke, baik. Mata'an hasanan, kalau ini hasanannya tuh naat. Ya, berarti ini masuknya apa? Maf'ul apa? Maf'ul mubayyin, penjelas apa? Macamnya. Maf'ul mutlak ya kan? Terus kemudian yang menjelaskan apa? Menjelaskan macamnya. Ya. Bisa hal. Baik, coba kita lihat bisa hal enggak? Hud ayat Hud itu berapa? Ayat kok gitu sih? Hud itu 11 ya? Bateraiku tinggal sedikit. Ada surat Hud. Surat Hud surat keberapa? 11 ya? Ayat 30. Sebelas. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Masya Allah Pak Jarkasi ini lewat. Sehat-sehat Pak Haji. Barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jazaa. Berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Hud ayat berapa tadi? 03. Astagfirullah. 03 ya. Baterainya tinggal 4. Gak apa-apa nanti terakhir. Nah ini kan Kak, apakah bisa hal mata'an hasanan ya? Mata'an hasanan Nasri matematikum mata'an maf'ul mutlak. Nah ini maf'ul mutlak ya Kak ya. Kalau ini maf'ul mutlak. Wal amatun nasbi hasanan tun mansubun itu Kak. Ini mata'an hasanan itu maf'ul mutlak Kak ya. Dan kalau yang itu kan saya tuh sering Pak bedain antara hal dengan maf'ul mutlak terus badal sama lagi. Nah, izin belajar guru, Masya Allah. Nah ini guru saya, jangan terkecoh dengan omongannya dia guru saya, pemimpin kajian-kajian di Bismillahirrahmanirrahim di WA juga di offline. Baik, udah ya gitu. Jadi di latihan 1 ternyata ada latihan 2-nya juga. Haji itu. Ini sudah babus sadisu al maf'ulu li ajli. Ini maf'ulu li ajli ya. Itu. Sudah sampai lanjut. Udah selesai Kak, capek.
Jadi kalau di manhaj ini pemula ya, ini pemula ada 4 bukunya. 4 bukunya di ini buku yang keempat. Nanti kita bahas lagi yang keduanya. Itu adalah mukororan di Pondok Pesantren Darun Nuhat. Ya, Pondok Pesantren Darun Nuhat itu apa? Pondok pesantren yang mengkhususkan dari yang belajar nahwu sorof. Adanya di mana? Di Petiin, Telogo Urung, Selokuro, Lamongan. 4 bulan itu yang awal, tingkat awal, yang 4 bulan kedua mutawasid, 4 bulan ketiga itu sudah tingkat mahir. Nah, kalau sudah 1 tahun itu nanti ada munakosah. Setiap santri diberi beban untuk membuat 1 makalah atau biasanya kayak skripsi gitu loh. Malah bahkan kemarin tuh ada yang ratusan lembar dibebaskan untuk apa gitu. Kemudian apa? Ya tentu saja kaitannya dengan nahwu sorof gitu loh, Kak. Nah, sesudah itu ada munakosah. Kemudian kalau mau lanjut ke luar negeri biasanya ada channelnya gitu. Ada channel yang ke Mesir, yang ke Tunis, yang ke mana tadi? Maroko, ya apa. Nah, kemudian yang kemarin aja berita kemarin tuh 5 orang lanjut ke Kairo. Jadi udah ketemu tuh teman-teman yang satu ini alumni. Masya Allah, barakallah. Allah yubarik fi Kak Sofia. Ya itu anakku ada yang 2 bulan, ada yang cuma 3 bulan. Tapi Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, kalau misalnya ditanya-tanya itu mana isim fi'il apa tuh, saya diingetin sama anak katanya. Saya tanya, ya kalau yang cerita maf'ul mutlak itu di jilid berapa? Di jilid 4 mah katanya. Nah, di jilid 4 saya buka ternyata ada. Gitu kan. Kalau buku yang saya pegang ini PDF itu di kelas terjemah offline. Saya itu dikasih yang seperti ini untuk memudahkan karena masih pakai bahasa Indonesia, karena pemula juga kah? Nah, itu saya punya PDF-nya. Jadi boleh DM, boleh ini. Baik. Kita ulangi ya. Jadi masdar atau maf'ul mutlak itu adalah isim yang nasab, yang dibaca nasab, alladzi yang dia itu yaji'u salisan datang lafaz yang ketiga fi tasrifil fi'li. Nah, kalau kita baca ini tuh kadang-kadang ada yang salah cetak ini. Misal cetak harusnya tasrifil fi'li bukan fi'lin ya. Baik. Nah, jadi contoh-contohnya di sini ada. Nah, maknanya masdar itu ada 3 macam. Ada yang berfungsi mentaukidkan apa ya? Menguatkan, kemudian ada yang berfungsi menjelaskan tentang macamnya, ada yang fungsi menjelaskan jumlahnya. Kalau bahasa ininya tuh mubayyin li nau'ihi, mubayyin lil adadihi gitu. Ya, isim mansub. Nah, kalau yang berfungsi menegaskan di sini contohnya hafiztu darsa hifzon. Saya benar-benar hafal pelajaran. Terus kalau di dalam kita kemarin bahasnya itu di Qur'annya itu yasuduna angka sududan gitu. Mereka menghalangi padamu Muhammad sebenar-benarnya penghalang. Ahbabtu ustadi hubbal waladi abahu. Saya mencintai guru saya dengan cinta seorang anak kepada ayahnya. Nih, berfungsi menjelaskan macamnya ini bentuknya adalah apa? Dalam bentuk idofah gitu kan, Kak. Hubbal waladi, sebagaimana cintanya seorang anak abahu pada bapaknya. Itu, Kak. Nah, kalau yang menjelaskan jumlah di sini disyaratkan itu bentuknya tasniyah katanya tadi itu ya. Tapi nanti kita baca lagi. Karena kemarin kita pakai yang di dalam Qur'annya fajliduhum samanina jaldatan. Baik. Ya. Yang kalau di sini dikatakan dorobtul kalba dorbataini ini. Ya, tasnia ya, tandanya adalah ya. Saya memukul anjing dengan 2 kali pukulan. Ini kan kalba itu kan maf'ul bih. Nah, ini namanya maf'ul mutlak gitu. Ya,
alias masdar. Dan tadi sudah dijelaskan juga tentang makna macam-macam maf'ul mutlaq. Kalau tadi tentang maknanya, kali ini tentang macamnya. Macamnya ada lafzi dan maknawi. Ini kayaknya kurang panjang ya. Lafzi dan maknawi. Kalau lafzi itu wafaqo apa ya? Sesuai dengan fiilnya. Misalnya dorobtu kalba dorban. Ya, dorban ini dari dorobtu, ya kan sini. Ya, sama lafaznya. Jalastu qu'udan maknanya sama tapi berbeda lafaznya, maka disebut maknawi. Jalastu artinya duduk. Saya duduk, qu'udan juga artinya duduk. Gitu. Saya benar-benar telah duduk. Gitu, Kak. Dah ya. Barakallahu fikum. Aku kemarin apa ya? Belum selesai yang itu ya. Oh, ya. Kita tadi sudah belajar di manhaji. Nah, oke, nanti kita juga akan untuk memudahkan ya, Kak ya. Nah, ini yang kemarin ya kan? Jadi berantakan. Ya. Kita ulang-ulangi terus karena untuk memberikan pemahaman yang baik. Ya, ini yang jenis maf'ul mutlak itu yang satu lafzi, yang dua maknawi. Yang dorobtu kalba dorban. Dorobtu berarti ini apa, Kak? Iya, kita selesaikan dulu ininya fiil madi. Domirnya di sini apa? Domirnya ana. Ana langsung dari fa'il, gitu kan, Kak? Nah, ini apa? Apa ini, Kak Sofia? Ayo, coba. Apa ini, Kak Sofia? Dorobtu kalba. Kalbanya jadi apa, Kak Sofia? Wow. Bisa tab-tablah itu dapat 12, ini tab-tablah yang belum dapat 3,5. Kayak apa? Oh, maf'ul bi, betul. Ini namanya maf'ul bi. Baik, maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Dorban. Dorban jadi apa? Kak Fauzi. Pak Fauzi Suri datang tah. Sehat, Kakak. Maf'ul mutlak. Baik. Maf'ul mutlak yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke. Ulangi. Dorobtu berarti fiil. Kita biasanya suka dikasih tanda ya. Fiil madi itu mim. Ya, fiil madi yang ini bersambung dengan fa'il ya kan, berarti ini ada fa'ilnya gitu. Fiil madi dengan fa'ilnya ana. Al-kalba maf'ul bi. Saya biasanya kasih tulis gini, Kakak, mim ba ha, maf'ul bihi. Kalau maf'ul mutlak, mim maf'ul mutlak gitu. Terserah itu mau untuk ini. Kalau tulisannya ini kan panjang ya bawahnya. Oke. Artinya apa? Saya, kan ini dulu ya, Kak ya. Fa'il dulu ya, Kak. Saya benar-benar memukul anjing. Gitu kan, Kak? Ya. Sekarang yang maknawi itu apa? Maknawi itu sama maknanya tapi beda lafaznya gitu ya. Jalastu apa jalastu? Fiil madi dengan fa'ilnya apa di sini? Ada ta bersambung dengan ta fa'il, namanya apa? Tu, berarti ana, ya kan? Ana menjadi apa? Menjadi fa'il. Kakak tetap layarnya dulu, Kak. Baru 4, Kak. Baik, fa'il. Oke, ku'udan apa? Ku'udan ini? Iya, betul, fa'il. Ku'udan apa, Kak Yazid? Ku'udan apa? Iya, maf'ul mutlak, betul, maf'ul mutlak
yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Fathah yang bertanwin. Iya, Pak. Oke. Kita ulangi. Jalastu fi'il madi. Ada mim ya. Dengan fa'ilnya ana. Nah, terus kemudian ini maf'ul mutlak gitu kan Kak ya. Iya. Ya, ini masuknya di jenisnya maknawi gitu. Kita artikan saya benar-benar duduk, ya kan? Gitu. Saya benar-benar duduk gitu Kak. Baik. Mansubun fathah ya. Kalau kita bilangnya gini, jalastu fi'il madi dengan fa'ilnya ana. Ku'udan maf'ul mutlak yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Kan ada yang fathah aja, ada fathah yang bertanwin. Baik. Kita lihat yang ini. Oh. Kemarin belum yang jumlah ya, yang ada di PDF ya. Baik, kita coba lagi. Dorobtu, Masya Allah salah. Dorobtu apa Bu? Bapak? Dorobtu fiil apa? Fiil madi. Di sini ada domir apa? Domirnya anak. Kalau domir anak berarti langsung menjadi apa? Fa'il gitu. Ya kan? Tak fa'il ini. Kalau dulu belajar sama Ustaz Abdul tuh watanuna. Iya. Di situ ada wa, ada ta, ada nu, ada nah. Tidak di ini, tapi itu yang di fi'il mudhari ya. Dorobtu fi'il madi dengan fa'ilnya ana. Baik. Tapi kenapa anak Bunda? Ada taknya Kak. Kan ada doroba. Ini kan fi'il madi Kak. Oke, Kakak lihat di tasrifnya. Kita belajar tasrif dulu Bunda. Di tasrif. Bentar ya. Tadi ada, giliran dicari nggak ada. Begitulah. Bentar ya. Biar kita marem membacanya. Ada di Amsilat Tasrifiyah itu Bun. Kalau ada, kita coba lihat baca di doroba yadribu dorban. Sekarang kita bacanya ke bawah. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, nah ini ya. Ini ada di sauke saya. Kalau kenapa oke. Itu. Oh, ada tuh. Ya. Kenapa itu penting sekali sorab tuh Kak. Ya, untuk kita itu belajar. Terus kalau gitu harus dihafalin dong. Enggak usah. Tapi dibaca berulang-ulang kan lama-lama jadi hafal. Nih Kak. Nih fiil fiil madi. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini ada fa'altu. Kalau tu itu mengarah ke ana gitu. Baik. Ketika kemarin saya tawarkan untuk belajar di metode Al-I'lan. Metode Al-I'lan tuh sangat simpel. Nah, di sini kita akan tahu belajarnya ke mana. Oke, kalau yang ini kan kuat banget di masalah dalilnya. Yang ini lebih simpel. Baik. Kelihatannya Kak ya? Sampai bawah. Kecil sekali ya, bener. Saya nggak bisa zoom. Tuh, nggak bisa zoom Kak. Kalau saya bisa zoom.
huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Sayang. Mau pulang. Wih, Dezia, udah pakai baju besar. Ini cantik. Ninte mau ikut loh, mau ke ini, ke ATM masih itu. Iya. Mau lihat bioskop. Itu ada TV besar tuh dari pemerintah di sekolahnya. Wih, keren. Baik. Iya, baik. Lanjut ya. Baik, mudah-mudahan nanti siang kita udah cari apa, Nak? Ya Allah. Ya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altun, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, ntar ya, ada yang mau pulang. Yang gitu, yang sorangan. Topinya bagus ya, Dek? Sangkong. Dilap dulu. Baik. Iya. Fa'ala ini menunjukkan domirnya huwa, Bu. Nah, kalau yang fa'ala ini menunjukkan domirnya huma. Fa'alu domirnya hum. Fa'alta fa'alat ini ada sukun ya. Ya, akhirannya itu tak sukun. Iya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang kucingnya, Pak. Bising ieu ka mamana kena. Hiya, huma, hunna. Nah, ini fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini agak itu. Nanti kalau dalam Quran nanti ada, nanti kita akan ketahui domirnya apa gitu loh. Iya. Fa'altuma, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alta menunjukkan ke anta. Fa'altuma menunjukkan ke antuma. Fa'altum di sini ada domirnya apa itu? Antum. Fa'alti di situ ada domirnya apa? Anti. Fa'altuma di situ ada domirnya apa? Antuma. Jadi kalau menerjemahkan gimana? Mereka bukan. Ini anti kan anti. Berdua siapa? Kamu berdua perempuan gitu, Kak. Kamu berdua perempuan telah mengerjakan karena ini bentuk fi'il madhi. Baik. Fa'altunna ini domirnya antunna. Ikutan. Fa'altu ini domirnya ana gitu. Nah, ini di sini, Kak. Fa'altu di sini domirnya adalah ana, tu gitu. Ini akhirnya tu. Jadi kalau kita menerjemahkan gimana? Saya telah mengerjakan. Nahnu di sini kalau nahnu gimana? Fa'alna. Nanya jangan pendek. Naknya harus panjang. Kalau yang pendek kenanya di huna. Fa'alna gitu. Makanya belajar menulis harus terus dikerjakan. Gitu, Kak. Paham ya, Bunda ya? Baik. Berarti kenapa itu ana? Karena di sini ada fa'altu, itu ada taknya. Akhirannya ta, maka menunjukkan domirnya adalah ana. Baik, gitu ya, Kak. Dan belajar harus dihafalkan? Gak usah. Harus diulang-ulang. Kayak beban gitu loh. Hafalin ini apa itu kayak beban. Tapi kalau diulang-ulang kita ini sendiri. Baik. Lanjut ya, Kak ya. Ini dorobatu mana tadi? Ya, harus belajar menulis. Cirinya orang apa, Bu? Kemarin tuh kita lihatnya Kak Sofia, ciri orang soleh kalau belajar pertama mendengar, yang kedua menulis, yang ketiga mengajarkan kembali apa yang sudah ditulis, menerangkan kembali apa yang sudah ditulis. Baik.
Dorobtu fi'il madi dengan fa'ilnya ana. Kalba. Kalba apa kalba? Sorry. Kalba apa tadi kalba? Kalba. Ayo Kak. Kalba. Ayo Kak Sophia. Kak Ezid masih ada. Dorobtu fi'il maf'ul bi. Baik. Maf'ul bi. Makasih Kak Al. Kak Alifah ya. Maf'ul bihi. Baik. Dorbataini. Dorbataini apa ini? Dorbataini apa? Oke. Tamyiz. Maf'ul mutlak Kakak. Saya kasih alasannya ya. Kita sudah belajar tadi ya. Kalau ini biasanya tuh kalimat sesudah bilangan namanya tamyiz. Kalau ini bilangannya gitu. Ya, maf'ul mutlak itu apa? Maf'ul mutlak itu adalah isim yang dibaca nasab yang datang di lafaz ketika dalam tasrif fi'il, berarti masdar gitu. Oke. Dorbata ini maf'ul mutlak Kak. Walaupun kelihatannya seperti tamyiz karena ini bentuknya adat ya, bilangan. Tadi kita lihat di bahasan di manhaji. Penjelas bin dorobtu kalban dorbataini ini adalah maf'ul mutlak. Contoh sebagai penjelas bilangannya dengan syarat masdarnya itu ditasniahkan. Ditasniahkan dorbataini berulang-ulang. 2 kali pukulan. Iya. Paham ya? Gitu. Bukan tamis berarti. Ya, oke. Nah, ada tamis ada lagi nanti saya jelaskan. Maf'ul mutlak. Kita dorobtu aku ganti aku aja. Aku memukul anjing. Aku benar-benar memukul anjing. Apa gimana? Aku memukul pada anjing. Aku memukul pada anjing. Ya kan? Dengan 2 pukulan. Gitu penjelasnya itu. Ya. Dorobtu aku memukul benar. Aku memukul pada anjing dengan 2 pukulan gitu. Oke, kita ulangi. Ini berarti bilangan. Macamnya penjelas pada bilangan. Oke. Dorobtu apa ya tadi? Oke. Sini ya. Dorobtu ntar fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Ana. Al-kalba maf'ul bi. Dorbata ini udah selesai sebenarnya nih. Nah, dorbata ini keterangan apa? Sebutnya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya apa? Untuk menjelaskan jumlah. Menjelaskan jumlah gitu Kak. Iya, dorobtu fi'il madi. Iya, kalba maf'ul bi. Kemudian dorbataini maf'ul mutlak. Oke. Cara bacanya itu kalau di manhaji dikasih tahu juga ini Kak nih. Misalnya doroba, siapa yang memukul? Siapa yang memukul? Muhammadun kalban pada anjing dorbataini dengan 2 pukulan gitu Kak. Ya. Maf'ul mutlak yang menjelaskan
bilangannya. Ya, kalau kemarin di bilangnya mana? Bentar. Ini penguat ya. Kalamallahu Musa takliman itu penguat. Maf'ul mutlak jenisnya penguat ya. Nah, yang ini. Ini ada di surat An-Nur ayat 4. Tajliduhum samanina jaldatan. Tajliduhum fi'il fa-nya itu fajliduhum apa sih? Fajliduhum fa-nya ini huruf rabitah. Ajlidu itu adalah fi'il amr dengan fa'ilnya antum, hum domir mutasil sebagai maf'ul bi. Samanina ini naibul anil maf'ul. Samanina jaldatan ya, maf'ul mutlak ya. Naibul anil maf'ul mutlak. Samanina ini jenis bilangan. Jaldatan baru nih Kak, tamyiz. Buyang pesan bukunya teh yang mana aja. Allah masa. Bapak kalau ada waktu mendingan ini aja Pak. Di janjinya itu ada 4 jilid. Jadi Bapak bisa belajarnya ini. Sebentar ya, saya masukkan dulu. Saya mau cerita mana aja dulu. Oke, sama khusus buat Bapak Parimpunan. Oke. Nih yang 2, yang satunya lupa simpen di mana. Ini yang pemula itu ada 4 buku. Ya, 4 buku. Pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu apa artinya? Tamis itu isim yang nasab. Nanti cerita di sini Kak. Bentar ya. Barangkali saya. Oh, dijelaskan kembali. Oh, yang tamis. Tamis kita belum sampai. Nanti sesudah maf'ulil ajli, terus habis itu tamis. Nah, ini tamis di buku 4. Tamis itu isim yang dibaca nasab untuk menerangkan sesuatu yang keadaan masih samar ya. Nih apa sih gitu. Kalau maknanya apa nih gitu, apanya sih gitu. Nah, ini kalau di sini nanti sesudah ini Kak. Nah, ini kan nanti dorab zaman, dorab makan, terus hal, habis hal nanti baru terlihat tamyiz nih Kak nih. Tamyiz itu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan zat yang masih samar gitu. Ada tamyiz yang nisbat, ada yang tamyiz yang zat gitu. Asik kok, nanti lama-lama belajarnya tuh nggak pusing karena banyak contoh, dan kita kalau dalam Al-Quran kita bisa mendapati banyak. Yang paling sini cuman contohnya di keseharian ya, itu ada di dalam ini pakai namanya tuh bagan dari Jurumiyah, memudahkan. Kakak kalau mau ada PDF-nya sama saya, dan boleh saya kasih pahala untuk orang yang membuatnya. Nah, kalau di sini ini kita pakainya pembelajaran di pondok pesantren ya, khusus nahwu dan sorof. Bapak mau yang 1, 2, 3 atau gimana? Nanti saya tanya dulu ya Pak ya. Ya baik, nanti saya WhatsApp Bapak untuk harga-harganya berapa gitu buat Pak Parimpunan. Ya, ini tamis ya Kak. Kodenya itu AAN. Oke. Ini sisi anak aksaru malan wa waladan. Ini berilah sesuai contoh yang ada. Dalika khairun wa asanu ta'wilan. Nih takwilan kayak itu. Yang belum jelas tuh apa? Tanda nasabnya apa? Cara bacanya nih, kalau cara bacanya tapi gini.
Muhammadun Muhammad ahsanu lebih tampan min Zaidin daripada Zaid. Apanya? Wajahnya gitu. Oke, ya 1 2 3 4 Pak. Ya, nanti kita lihat ini yang di 4 itu yang saya bacakan. Nah, kalau yang kedua itu bahasanya masih ini tulisan anakku. Ini yang tasrif, wajan, masdan, fi'il mudhari kayak gitu tuh. Nah, jadi banyak latihannya, Pak. Ya, banyak latihannya. Dan kita akan kayak semacam, nah ini wajan tasrif fi'il majid. Nah, majid. Huwa hum hiya huma hunna anta antum anti antum antuna, contohnya apa? In fa'alna. Nanti yang lebih semangat itu kalau belajarnya itu pakai lagu. Iya, pakai lagu. Jadi mereka tuh kalau belajarnya itu pakai lagu jadi lebih menyemangati gitu. Nah, ini yang jilid manhaji 2 cerita tentang tasrifan ya. Pusingnya tuh enggak pusing. Senangnya tuh mereka belajar itu semangat karena udah ada di sini ada latihannya. Kalau ada apanya sama siapa, kalau itu berarti kalau ada apa Umi. penjelas. Yang sesuatu yang sudah apa namanya tuh sudah jelas kan gak usah dijelaskan, tapi kalau misalnya masih samar itu dijelaskan, itu namanya tamis gitu. Sama siapa nanti namanya gitu. Nah, ada sendiri gitu. Makanya kalau di dalam ini disebutkan cara bacanya gimana. Ntar dulu. Nah, ini kayak gini, cara bacanya gimana? Kina jauhkanlah kami nasibun bagian kasabu mereka berbuat sariun yang cepat hisabnya perhitungannya. Jadi apa ini afidu bertolak siapa contoh-contohnya. Terus abis itu kita disuruh mencari kata-kata yang sesuai yang sudah dicelapkan disimpan di sini gitu. Tarjim nahwiyan, menjelaskan tarjim nahwinya itu. Nah, ini kan Quran nih kan, ayat Quran al-hajju asyurun ma'lumah faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi hajji wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albabi insyaallah. Nah, ini sedikit-sedikit satu-satu terjemah satu-satu. Gitu. Misalnya nih fusuqa fasik, rofasa berkata kotor. Jadi lebih itu tuh lebih kita. Nah, ini jilid yang ketiga. Isim mausul, isim isyarah. Ini ada tulisannya prakteknya juga banyak sekali. Nah, itu harus pelan-pelan ya. Kalau nanti saya tanya dulu ya Pak Ustaz. Nah, apa namanya itu? Bapak kalau sama Ustaz Joko kalau misalnya bisa memberikan solusi biar kita belajar lebih ini lagi. Terima kasih. Mau buku 4 boleh, kayaknya petalan juga boleh gitu. Nanti kita belajarnya lebih mandiri gitu. Makasih semuanya. Barakallahu fikum. Kita sudah selesai tadi apa? Maf'ul mutlak. Nanti besok kita akan belajar di al-iklannya saya lihatkan dulu. Ini al-iklan 2. Kita kemarin sudah maf'ul mutlak dan kita ya kan gini, fa inna wafaqat jika mencocoki lafzun pada lafaz fi'linya, nah, bahwa lafziun dia itu disebutnya lafziun.
Nah, ini cuman sampai di sini ya. Wa in wafaqo, maka jika mencocoki apa masdarnya, makna fi'lihi, makna dari fi'ilnya, bahwa maknawiyun gitu. Kemudian berarti besok minggu depan itu kita nanti kalau buat nahunya nanti babul maf'ulil fish ya. Bab tentang maf'ul fish ya. Maf'ul itu apa? Maf'ul fi itu apa? Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Wa huwa musamma dzarfal zamani wa dzarfal makani. Ya. Ini yang buku berapa ya? Buku 2 itu hanya 10 halaman. Tuh. Ya hanya 9 halaman. Ini kan memang cocoknya buat apa? Cocoknya untuk orang yang ikut pelatihan gitu. Iya. Tapi nanti kalau belajar sama saya, bareng belajar sama kita nanti tambah-tambahin di dalam Qur'annya insya Allah gitu. Iya Kak. Ya Kak ya, baik. Terima kasih. Jazakumullah sana jaza. Saya mohon maaf, saya undur diri. Mohon dimaafkan apabila kata-katanya kurang berkenan. Saya mohon maaf sama semuanya dan saya beristighfar pada Allah SWT. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Masya Allah Pak Pur sehat. Saya tutup ya.